Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya Muhammad Syafruddin Mustomi di Widya Suara pada Pusdikatwas BPKP. Kali ini kita akan belajar tentang tata kelola dan peran auditor intern di bidang tata kelola. Nah, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan Anda mampu menjelaskan konsep tata kelola, kemudian komponen kunci tata kelola, dan prinsip-prinsip tata kelola. Kemudian juga Anda diharapkan menyebutkan peran auditor intern di bidang tata kelola. Secara definisi, The Institute of Internal Auditors mendefinisikan tata kelola atau governance ini sebagai kombinasi dari struktur dan proses yang diselenggarakan oleh manajemen puncak organisasi untuk mengotorisasi, mengarahkan, dan mengawasi manajemen dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Manajemen risiko sangat erat hubungannya dengan tata kelola ini karena memang dengan manajemen risiko dapat memahami dan mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Kontrol selalu melekat pada manajemen risiko yang digunakan untuk memitigasi risiko hingga mencapai level yang dapat diterima oleh manajemen. Elemen-elemen tata kelola dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam gambar tersebut terlihat bahwa tata kelola melingkupi seluruh aktivitas dalam organisasi. Manajemen risiko sangat erat hubungannya dengan tata kelola karena dengan manajemen risiko dapat memahami dan mengelola ketidakpastian yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Kontrol selalu melekat pada manajemen risiko yang digunakan untuk memitigasi risiko hingga mencapai level yang dapat diterima oleh manajemen. Pengendalian intern digambarkan sebagai pusat respon terhadap risiko termasuk kontrol, didesain untuk mengeksekusi strategi manajemen risiko. Secara diagram, konsep dan definisi tata kelola dapat digambarkan sebagai berikut. Kita lihat bahwa area pertama dari tata kelola digambarkan sebagai arah strategik atau strategic directions. Manajemen puncak bertanggung jawab menyediakan arah strategi dan petunjuk terhadap penetapan tujuan organisasi, konsisten dengan model kegiatan organisasi, dan selaras dengan prioritas stakeholders. Area kedua dari tata kelola digambarkan sebagai pengawasan tata kelola atau governance oversight. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan kenali komponen-komponen kunci dari governance oversight. Ada 4 komponen governance oversight. Komponen pertama adalah stakeholders, yang merupakan pihak-pihak yang terlibat, yang memiliki kepentingan dan atau memiliki pengaruh pada organisasi. Komponen kedua adalah pimpinan organisasi dan komite yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan dan selera risiko organisasi yang selaras dengan keinginan stakeholder utama, menetapkan arah strategik, dan kemudian mendelegasikan kewenangan kepada manajemen untuk mencapai tujuan organisasi, serta melaksanakan pengawasan menyeluruh atas pencapaian tujuan organisasi. Komponen ketiga adalah manajemen tingkat atas dan operasional yang berperan dalam menjalankan tata kelola sehari-hari dalam bentuk pelaksanaan manajemen risiko. Yang terakhir Bapak Ibu, komponen keempat adalah pihak internal dan juga eksternal, termasuk auditor intern dan ekstern yang berperan memberi jaminan terkait efektivitas tata kelola kepada pimpinan dan manajemen. Bapak Ibu, tata kelola adalah suatu konsep yang luas. Setiap organisasi di dunia pasti memiliki struktur dan prinsip tata kelola masing-masing. Nah, dalam kehidupan bernegara, tata kelola atau governance ini didefinisikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik
dalam sebuah organisasi publik dengan menggunakan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kolaborasi yang baik antara pemerintah, kemudian pihak swasta, dan masyarakat dibutuhkan untuk mencapai tujuan bernegara. Sedikitnya ada 9 prinsip tata kelola yang baik menurut United Nations Development Programs atau UNDP, antara lain participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, accountability, dan yang terakhir adalah strategic vision. Dalam bidang tata kelola, audit intern mempunyai peran mengevaluasi dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses tata kelola sektor publik dalam pemenuhan tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong penegakan etika dan nilai-nilai yang tepat dalam organisasi auditi. Kemudian memastikan akuntabilitas dan kinerja manajemen auditi yang efektif. Ketiga adalah mengkomunikasikan informasi risiko dan pengendalian yang sesuai ke area-area organisasi audit yang tepat. Dan kemudian yang terakhir adalah mengkoordinasikan kegiatan dan mengkomunikasikan informasi di antara pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, kemudian auditor ekstern dan intern, serta manajemen auditi. Bapak Ibu, demikianlah materi modul tata kelola. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam auditor.